di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam, ikuti pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara, kekerasan pemukim Israel di tepi barat kembali meningkat. 11 orang, termasuk jurnalis, petugas medis, aktivis internasional, dan petani Palestina, terluka dalam serangan di kota Beita Selatan, Nablus. Serangan terjadi saat musim panen zaitun yang kerap disertai bentrokan antara pemukim Israel dan warga Palestina. Menurut kantor kemanusiaan PBB, pada Oktober lalu mencatat sejumlah serangan pemukim tertinggi sejak 2006, lebih dari 260 insiden atau rata-rata 8 serangan per hari. Kelompok HAM menyebut penangkapan pelaku kekerasan oleh pemukim Israel jarang dilakukan, dan Israel merebut tepi barat pada perang tahun 1967, dan hingga kini wilayah itu tetap menjadi titik panas dalam konflik berkepanjangan. صار انه احنا كنا بفعاليه لقطف ثمار الزيتون في بلده بيتا جنوب مدينه نابلس. خلال هاي الفعاليه تفاجأنا بهجوم ضخم من مستوطنين. كان الهجوم منظم. زملاء لنا تركناهم خلفنا لانه ما قدرنا نوصلهم خلال الهجوم. الكل هرب. كان هجوم منظم وهجوم عنيف. زميلتنا الصحفية رنين صوافطة تعرضت لكسور. عدد من المتضامنين الأجانب تعرض لجروح نتيجة الحجارة الكبيرة نوعا ما اللي كانوا يلقوها علينا من منطقة هم أعلى منا فيها خلال الهجوم. جزء من الصحفيين وجزء من المتضامنين تعرضوا كمان لكدمات وردود نتيجة السقوط من خلال المنطقة اللي كنا فيها. المنطقة اللي كنا فيها هي منطقة نوعا ما جبلية وكان صعب. Tentara Israel melakukan serangan udara di kawasan permukiman di distrik Tire, kota Tyre Deba di selatan Lebanon pada hari Kamis waktu setempat. Proyektil menghantam bangunan permukiman disertai suara ledakan setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada warga. Militer Israel mengklaim serangan udara itu menargetkan infrastruktur teroris milik Hizbullah di Al-Taiba dan Tyre Deba. Menurut laporan media lokal, 1 orang terluka dalam serangan ini, sementara personel militer Lebanon memblokir area ledakan. Israel mengembalikan jenazah 15 warga Palestina ke Gaza pada Sabtu waktu setempat. Pengembalian jenazah ke Gaza dilakukan setelah Hamas mengembalikan jenazah seorang sandera ke Israel. Pertukaran ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata di mana Israel mengembalikan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap sandera Israel. Saudara, akibat serangan Israel awal Oktober lalu, seorang anak warga Palestina harus menjalani 13 kali operasi. Zainuddin kehilangan kakinya yang harus diamputasi akibat dampak luka yang dialami. Hingga kini, Zainuddin harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Amman, Jordania. Dan kepada Kompas TV, ayah korban bilang keluarganya diserang saat sedang berada di rumah. احنا كنا في الشجاعية في بيتنا 10 يوم الحرب بالضبط. خلونا نطلع من البيت اللي احنا فيه على منطقة على اساس انه هي ادعوا انها منطقة امنة. المكان اللي احنا رحنا عليه استهدفونا فيه ثاني يوم مباشرة. ثاني يوم ما احنا رحنا عليه تم استهدافه وكلنا تصوبنا انا واولادي وزوجتي كلنا تصوبنا وطلعونا من تحت الركام يعني الدفاع المدني. فيش يعني هو زين هو وخاله رجليهم ضاعوا.
Saudara, hampir 4 minggu setelah gencatan senjata diumumkan, bantuan kemanusiaan ke Gaza masih jauh dari cukup. Warga Palestina masih mengalami kelaparan dan krisis tempat tinggal. Kelaparan dan krisis tempat tinggal semakin memburuk di jalur Gaza. Kondisi memprihatinkan di musim dingin ini akibat blokade ketat yang terus diberlakukan Israel. Meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika telah berlaku sejak 10 Oktober lalu, Israel tetap membatasi masuknya bantuan dan barang penting ke wilayah yang hancur akibat perang. Israel bahkan menerapkan seleksi ketat terhadap barang-barang yang diizinkan seperti makanan, pakaian, tenda, dan bahan bakar. Gunungan sampah di dekat permukiman dan jalur utama di jalur Gaza mengancam kesehatan penduduk di wilayah ini. 250.000 ton sampah masih menumpuk di dekat area permukiman karena pasukan Israel melarang akses ke tempat pembuangan akhir. Banyak warga yang mengungsi dan tidak memiliki tempat lain terpaksa mendirikan tenda di sebelah tempat pembuangan tersebut. Hal ini menjadi bom waktu bagi sistem kesehatan yang rapuh di jalur Gaza yang padat penduduk. Ribuan warga Sudan melarikan diri dari El Fasher, Darfur Utara setelah tentara Sudan menolak usulan gencatan senjata. Pengungsi hidup di tenda-tenda sederhana dengan makanan dan air bersih yang terbatas. Mereka mengaku melarikan diri dari tembakan dan kelaparan di El Fasher. PBB melaporkan lebih dari 650.000 orang telah mencari perlindungan di Tawila dan organisasi kemanusiaan terus mendirikan kamp baru untuk pengungsi. Sementara itu, pasukan dukungan cepat atau RSF setuju dengan gencatan senjata, namun tentara Sudan menolak dan menegaskan akan terus bertempur. Sebuah drone Rusia menghantam gedung apartemen 9 lantai di kota Dnipro, Ukraina Timur pada Sabtu dini hari. 3 orang tewas dan 12 lainnya terluka. Militer Israel meluncurkan total 458 drone dan 45 rudal, termasuk 32 rudal balistik. Namun pasukan Ukraina berhasil menembak jatuh 406 drone dan 9 rudal. 25 lokasi terdampak serangan dan sejumlah layanan umum seperti listrik dipadamkan sementara. Di Dnipro, kebakaran terjadi dan beberapa apartemen hancur. Tim penyelamat menemukan 3 jenazah, sementara 2 anak-anak termasuk di antara korban luka. Serangan ini menambah ketegangan di tengah pertempuran sengit di timur Ukraina, terutama untuk kota strategis Pokrovsk. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan dunia masih jauh dari mencapai tujuan Perjanjian Paris. Selengkapnya hadir usai jeda di Kompas Pagi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Eredivisie Big Match. Tuan rumah AZ Alkmaar tidak ingin membuang peluang untuk melengsarkan PSV di posisi kedua melalui striker andalan mereka Troy Parrott. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, PSV Eindhoven siap menggebrak tuan rumah melalui Ismail Saiban yang makin menggila di lini serang. Eredivisie AZ Alkmaar versus PSV Eindhoven, Minggu
9 November pukul setengah 11 malam. Live di Kompas TV. Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kehadiran kebun pangan dan dapur pangan berbasis komunitas jadi satu cara mendorong pemenuhan gizi kaum rentan, anak-anak, dan lansia, serta mendorong ketahanan pangan, utamanya di daerah perkotaan. Kemudian tanaman pangan itu sendiri bisa mendidik anak-anak untuk merasakan, mencintai tanaman-tanaman pangan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 9 November, pukul 6 petang di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa Kondusif. Untuk ini baru sampai sementara yang disasar oleh pengunjuk rasa ini adalah kantor DPR Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News, Kompas TV. Adi Pratnia Satwika Asmadi, Space Technology Manager of Pacific Satellite Nusantara, memimpin proyek Satria 1, satelit multifungsi terbesar Indonesia. Fikra Ijaz, CEO Kitabisa, platform crowdfunding terbesar di Indonesia. Simak gagasan-gagasan canggih mereka dalam Gagas RI Spesial Hari Pahlawan. Generasi penggerak lahirkan aksi, ciptakan dampak. Senin 10 November, pukul setengah 10 malam di Kompas TV. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan dunia masih jauh dari mencapai tujuan perjanjian Paris. Hal ini disampaikan dalam pidato di KTT lingkungan COP30 di Belém, Brasil. Pidato disampaikan dalam sebuah sesi untuk memperingati 10 tahun perjanjian Paris. Presiden Brasil mengatakan banyak target dalam perjanjian iklim yang belum tercapai. Lula juga menyerukan masyarakat dunia untuk berkontribusi lebih besar untuk mengkompensasi jumlah karbon yang mereka gunakan. Fazendo o melhor possível, é crucial definir metodologias melhores para fazer da COP30 a COP da verdade. Implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. Pemerintah Indonesia menegaskan sektor kehutanan menjadi fokus utama dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini ditegaskan dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belém, Brasil. Melalui keikutsertaan dalam Tropical Forest Forever Facility, Indonesia menunjukkan komitmen dalam pendanaan dan restorasi hutan tropis. Menteri Lingkungan Hidup menyebut pentingnya restorasi hutan tropis dikarenakan sektor hutan menjadi hal yang paling krusial dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 1,2 gigaton untuk low emission dan 1,5 juta gigaton untuk high emission. Di dalam second NDC, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai di 1,2 gigaton untuk low emission, kemudian 1,5 juta gigaton untuk high emission. Ini titik pentingnya adalah dari forestry. Jadi sektor forestry menjadi titik penting di dalam rangka upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Maka komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk ikut di dalam Tropical Forest Forever Facility ini memang relatif dengan upaya Republik Indonesia untuk dengan serius mencapai angka reduksi emisi gas rumah kaca. Saya rasa apa yang dikomentkan Bapak Presiden dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Delegasi Indonesia menghadiri konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 atau COP30 di Belém, Brasil.
Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Indonesia siap berkomitmen menggelontorkan dana investasi 16 triliun rupiah untuk program restorasi pemulihan hutan di kawasan tropis. Delegasi Indonesia untuk COP30 dipimpin utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hasim Joyo Hadikusumo, didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, menyatakan langkah strategis deforestasi di Forum Leader Summit. Hasim menegaskan Indonesia akan turut serta dalam Tropical Forest Forever Facility, suatu program pendanaan untuk restorasi hutan tropis. Indonesia siap menggelontorkan $1 miliar atau 16 triliun selama 10 tahun ke depan. Dana investasi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memulihkan kembali hutan rusak di daerah tropis dan menurunkan angka emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia ini mendapat sambutan hangat Presiden Brazil hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Atas nama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, termasuk Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis, ya hutan terdegradasi. Dan kami sudah sampaikan komitmen. Presiden Lula dari Brazil sangat-sangat senang. Juga sejumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden Perdana Menteri lainnya. Tornado dahsyat menerjang Parana, Brazil Selatan. 6 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Pemerintah menetapkan status darurat wilayah terdampak. Tornado dengan kecepatan angin lebih dari 250 km per jam menghancurkan puluhan rumah dan membuat warga panik menyelamatkan diri. Pejabat negara bagian menyebut sedikitnya 1 orang masih hilang. 5 korban tewas adalah orang dewasa dan seorang gadis berusia 14 tahun juga menjadi korban jiwa. Sebanyak 437 orang telah mendapat perawatan medis, termasuk 10 orang menjalani operasi dan 9 orang dilaporkan dalam kondisi serius. Saudara, pemerintah Iran mengurangi pasokan air pada malam hari di ibu kota Iran, Teheran, setelah negara di wilayah barat daya Asia ini menghadapi kekurangan air yang parah. Lembaga penyiaran Iran merilis sejumlah video bendungan dan waduk dengan menyebutkan rendahnya curah hujan sebagai penyebab kekurangan air dan meminta warga untuk menghemat penggunaan air. Presiden Iran telah memperingatkan sebelumnya Teheran sedang menghadapi krisis air dan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena waduk telah anjlok ke titik terendah yang pernah tercatat. Krisis air mengancam pasokan air minum dan pembangkit listrik. حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها که مردم از اون در واقع آرامش هستن تو اون شبها که کمتر آب مصرف میکنن در واقع فشار آب رو تا حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما در رفت آب نداشته باشیم. اما ممکنه برای مردم مظلومون زحمت ایجاد بکنه. من تقاضا میکنم که نسبت به نصب ذخیره‌ساز حتما اقدام بکنن. Ribuan warga Sudan melarikan diri dari El Fasher, Darfur Utara setelah tentara Sudan menolak usulan gencatan senjata. Pengungsi hidup di tenda-tenda sederhana dengan makanan dan air bersih yang terbatas. Mereka mengaku melarikan diri dari tembakan dan kelaparan di El Fasher.
PBB melaporkan lebih dari 650.000 orang telah mencari perlindungan di Tawila dan organisasi kemanusiaan terus mendirikan kamp baru untuk pengungsi. Sementara itu, pasukan dukungan cepat atau RSF setuju dengan gencatan senjata, namun tentara Sudan menolak dan menegaskan akan terus bertempur. Informasi olahraga akan hadir di Kompas Pagi bersama Rahma Piliang. Sempat unggul 2-1 saat injury time, Tottenham Hotspur harus rela berbagi angka 2 sama dengan tamunya Manchester United dalam lanjutan laga Liga Inggris.